Pernah kebayang nggak sih kalau tubuh Anda itu sebenarnya ya sebuah mesin mekanis yang super kompleks? Coba pikirin deh, setiap gerakan kecil yang Anda lakuin, mulai dari jalan santai ke dapur, angkat tangan ke atas, sampai sekedar megang cangkir kopi panas di pagi hari, itu semuanya diatur sama sistem mekanis yang benar-benar brilian. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas cetak biru dari mesin luar biasa yang Anda pakai setiap hari ini. Oke, mari kita mulai dari satu fakta yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba tebak, ada berapa banyak sih engsel yang nahan struktur tubuh orang dewasa biar nggak runtuh? Jawabannya, 360. Iya, beneran. Ada sekitar 360 titik koneksi di tubuh kita. Bayangin aja, ada mesin dengan 360 titik hubung yang harus kerja barengan secara sinkron setiap detiknya tanpa macet. Ini sih bener-bener mahakarya desain biologis tingkat tinggi. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Simpelnya, sendi itu apa sih? Sendi itu pada dasarnya adalah titik pertemuan dua tulang atau lebih. Dan persendian ini punya satu tugas utama yang super penting, ngedukung pergerakan tulang kita. Sendi inilah yang jadi koneksi fundamental yang ngerubah tumpukan tulang yang kaku jadi sebuah mesin yang bisa lari, lompat, atau bahkan nari. Nah, biar lebih gampang pahamnya, agenda kita hari ini udah kita susun dengan jelas banget. Kita bakal jalan-jalan dari ngelihat gambaran besarnya, misteri dari 360 sendi tadi, sampai membedah sendi kaku dan sendi yang bebas gerak. Terus kita juga bakal bahas 6 jenis mekanik utamanya, dan ditutup dengan gimana sih cara ngejaga si mesin canggih ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misteri 360 sendi tubuh. Fakta yang paling menarik itu gini, dari 360 sendi yang kita punya, ternyata nggak semuanya dirancang buat bergerak lincah loh. Tubuh kita itu ngebagi sendi jadi 3 kategori fungsi yang beda banget. Ada sinartrosis atau sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Terus apa sih bedanya dari ketiga sistem ini? Mari kita bedah di bagian kedua ini, sendi mati dan kaku. Jadi gini, beberapa sendi itu fungsinya lebih kayak fondasi atau penguat struktur tubuh, bukan buat mesin penggerak. Yang pertama ada sinartrosis alias sendi mati. Sesuai namanya, sendi ini ngunci tulang rapat-rapat tanpa ngasih celah buat gerak sama sekali. Nggak ada rongga di sana, tulangnya langsung nyatu diikat sama jaringan fibrosa, biasanya berupa kolagen. Bayangin aja kayak 2 plat besi yang dilas permanen. Contoh paling kerennya, tengkorak bayi. Ubun-ubun bayi itu awalnya disambung pakai sambungan kejahitan begini, yang seiring berjalannya waktu bakal mengeras jadi tulang solid buat ngelindingin otaknya. Keren banget kan? Beda cerita sama yang kedua ini, yaitu amfiartrosis atau sendi kaku. Nah, sendi yang ini agak ngasih sedikit kelonggaran nih. Dia tetap gak punya rongga, tapi tulangnya disambung langsung pakai tulang rawan. Jadi, masih bisa gerak, walau geraknya terbatas banget. Fungsinya itu mirip kayak shock absorber atau peredam kejut di kendaraan gitu. Sistem yang ini bisa Anda temuin di persendian tulang belakang, di tulang rusuk yang nyambung ke tulang dada, atau di bagian tulang panggul Anda. Jadi, kalau mau disimpulkan perbedaan krusial dari dua sendi ini ada di material penyambungnya. Kalau sendi mati atau sinartrosis, dia pakai kolagen yang solid, benar-benar diikat mati untuk nol pergerakan. Nah, kalau sendi kaku atau amfiartrosis, dia pakai bantalan tulang rawan, biar masih ada sedikit elastisitas buat nyerap tekanan dari tubuh kita. Sip, sekarang kita meluncur ke bagian ketiga, sendi gerak dan cairan sinovial. Jujur aja nih, ini dia bintang utama di ulasan kita, diartrosis. Ini adalah jenis sendi yang paling banyak dan paling umum di tubuh kita, yang bikin kita punya kebebasan bergerak luar biasa. Tapi pernah mikir nggak sih, tulang keras ketemu tulang keras, terus bergesekan tiap hari tanpa henti, kok nggak hancur lebur jadi bubuk ya? Nah, rahasianya ada di sesuatu yang namanya cairan sinovial. Sendi gerak ini bentuknya kayak ruang tertutup yang dipenuhi sama cairan pelumas alami ini. Cairan sinovial itu ibarat oli mesin biologis kita. Dia yang mastiin setiap gerakan yang Anda lakuin itu super mulus dan bebas dari gesekan kasar. Lanjut ke bagian keempat, mari kita lihat lebih dalam. 6 mekanik sendi gerak. Karena sendi gerak ini yang paling dominan di tubuh kita, mari kita lakukan pembedahan mekanis cepat ke-6 jenisnya. Mekanik yang pertama, sendi peluru. Ini adalah sendi dengan jangkauan gerak paling bebas, yang bentuknya mirip bola masuk ke dalam mangkuk. Coba deh, Anda putar bahu Anda sekarang. Atau bayangin aja gimana pinggul Anda bikin kaki bisa berayun ke segala arah. Ini tuh benar-benar berasa kayak joystick pada controller game, ngasih Anda rentang gerak memutar yang rasanya hampir tanpa batas. Lanjut ke mekanik kedua, ada sendi geser.
Sesuai banget sama namanya, tulang-tulang di area ini kerjanya saling bergesekan dan bergeser satu sama lain di atas permukaan yang rata. Coba lenturin atau putar pelan pergelangan tangan atau pergelangan kaki Anda. Kerasakan gerakan halusnya? Nah, itu semua adalah hasil dari tulang-tulang kecil yang lagi asyik bergeser layaknya lempeng tektonik yang bergerak lambat buat nyesuaiin posisi. Nah, yang ketiga ini adalah sendi engsel. Dan ini tuh contoh paling brilian gimana mekanika dasar tubuh kita itu sebenarnya ditiru sama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba tekuk sikulungan Anda atau lutut Anda deh. Anda bakal ngerasain kalau persendian ini super ketat dan cuma ngizinin pergerakan buka tutup dalam satu poros garis lurus aja. Desain dan cara kerjanya benar-benar identik sama engsel pintu yang ada di rumah Anda. Keempat, kita kenalan sama sendi gulung. Sendi ini ngasih kelenturan gerakan ke dua arah. Coba deh gerakin rahang Anda kayak pas lagi ngunyah. Atau goyang-goyangin pangkal jari tangan Anda. Fleksibel banget kan? Anda bisa gerakin ke atas bawah dan serong kiri kanan dikit. Tapi batas mekanisnya jelas banget nih. Anda nggak bisa ngelakuin putaran rotasi penuh 360 derajat kayak di sendi peluru tadi. Fleksibilitas sendi ini emang dirancang untuk tingkat presisi, bukan untuk rotasi. Masuk ke yang kelima, sendi pelana. Ini adalah koneksi mekanis super unik yang bikin manusia punya kemampuan menggenggam yang luar biasa banget. Coba sekarang gerak-gerakin ibu jari Anda ke segala arah. Sendi yang ada di pangkal ibu jari itu bentuknya benar-benar mirip kayak pelana kuda yang diduduki, yang ngebiarin tulangnya gerak ke berbagai arah dengan sangat lentur. Ini loh rahasianya kenapa cengkeraman tangan kita bisa sepresisi dan sekuat itu. Dan untuk melengkapi sistem pergerakan kita, mekanik yang keenam adalah sendi putar. Coba gelengkan kepala Anda dari kiri ke kanan. Gerakan simpel tapi sangat vital ini bisa terjadi karena sendi putar yang ada di leher Anda ngebikin satu tulang bebas berputar ngelilingin poros tulang yang lain. Ini adalah mekanisme rotasi terpusat yang benar-benar krusial buat kewaspadaan sensori kita setiap harinya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, dan ini mungkin yang paling penting buat keseharian kita. Jaga kesehatan sendi Anda. Dari tadi kan kita udah asik ngomongin pelumas, engsel, sendi peluru, sampai sendi poros. Tapi coba deh renungin sejenak, apa sih yang bakal terjadi pada mesin fisik manapun kalau suku cadangnya mulai aus dan pelumasnya mulai kering? Tubuh kita ini, sekeren apapun desainnya, tetap nggak kebal dari yang namanya keausan mekanis loh. Pas engsel-engsel biologis ini mulai aus atau sistemnya keganggu, tubuh Anda nggak bakal diam aja. Dia bakal langsung nyalain lampu peringatannya. Nah, berdasarkan informasi kesehatan yang kita analisis dari Alo Dokter, tanda peringatan itu biasanya muncul dalam bentuk peradangan atau nyeri sendi yang cukup menyiksa. Ini adalah indikator kuat kalau oli sinovial di tubuh Anda mungkin lagi menipis, atau tulang rawan Anda mulai rusak. Jadi kalau alarm nyeri atau radang ini udah mulai muncul, tolong banget jangan ditahan-tahan. Ini momen yang tepat buat segera periksa ke dokter biar dapat evaluasi medis yang benar. Kesimpulan utama dari semua pembahasan kita tuh sebenarnya simpel banget tapi sangat krusial. Jaga kesehatan sendi itu adalah kunci utama biar aktivitas harian Anda tetap lancar. Bisa bergerak bebas tanpa rasa sakit itu adalah esensi dari kemerdekaan fisik kita. Tanpa persendian yang sehat, mesin luar biasa yang kita banggain dari tadi ini nggak akan bisa berfungsi maksimal. Jadi, sampailah kita di penghujung ulasan kali ini. Sadar nggak sadar, Anda itu hidup di dalam sebuah mahakarya biomekanis. Anda punya 360 engsel ajaib yang sekarang ini lagi kerja barengan secara harmoni supaya Anda bisa ngejalanin hari dengan nyaman. Nah, pertanyaan terakhir saya buat Anda hari ini, apa sih yang bakal Anda lakuin buat ngelindungin mereka? Apakah Anda bakal mulai rutin olahraga, lebih perhatiin postur tubuh, atau mulai jaga asupan gizi? Apapun itu, tolong jangan cuekin mesin menakjubkan ini ya. Teruslah belajar tentang tubuh Anda, teruslah aktif bergerak, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.